Berarti kalau dihitung-hitung Mas Andri bercocok tanam hortikultura khususnya semangka, kalau dibandingkan dengan jagung atau yang lain lebih menguntungkan yang mana, Mas? Kalau saya sendiri lebih menguntungkan di semangka. Oke, gitu karena semangka kan mempunyai apa ya, nilai beratnya kan kadar airnya tinggi. Jadi kan berat walaupun kadang 3.000 4.000, tapi kan kita menang di beratnya. Berat. Selamat pagi Sobat Tani, jumpa lagi dengan channel kami. Di sini kami ingin bincang-bincang dengan petani milenial Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko yang senantiasa asik di bidang hortikultura atau sedang bercocok tanam hortikultura. Yang sedang diusahakan adalah semangka. Untuk itu kita bincang-bincang lagi selebihnya tentang budidaya semangka ataupun melon. Selamat pagi Mas. Tolong untuk perkenalkan diri agar senantiasa para sobat tani mengenal lah Mas Andri sebagai petani milenial. Oh iya, saya perkenalkan diri, nama saya Andri Wianto dari Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko. Di sini saya sebagai pelaku budidaya petani semangka golden. Di sini saya sudah memulai sejak tahun 2020. Dan sekarang banyak yang mengikuti untuk di komoditas pertanian buah semangka dan melon. Oke Mas Andri ya, Mas Andri bercocok tanam hortikultura khususnya semangka itu sejak tahun 2020. Itu pertama kali mengenal dari mana Mas? Atau dari siapa gitu? Saya hanya iseng-iseng aja Bu. Itu awalnya berbincang-bincang dari teman, tapi kan secara praktek belum pernah. Kita coba belajar dari YouTube dan kita praktek. Oke. Pertama kali praktek itu berapa pack atau berapa batang gitu Mas? Itu sekitar 350 batang aja. Itu kalau dikemas bibit benihnya itu berapa pack? Satu pack tidak ada, bukan satu pack. Biasanya isinya kalau untuk semangka jenis Indian ini ada sekitar 520. Tapi itu yang saya tanam 350 batang. Oh gitu ya. Jadi tidak semua tarafnya baru belajar ya. Baru belajar. Kemudian belajar itu di lahannya sendiri atau sewa, atau mungkin dalam belajar itu mengajak teman ataupun berani bercocok tanam sendiri Mas? Berani belajar sendiri dan di lahan sendiri. Di lahan sendiri. Oke. Gitu ya. Iya, dan itu sempat ada seorang yang pernah meremehkan apakah bisa atau apa. Ya, tapi saya tetap semangat. Nah, ternyata alhamdulillah itu dari 350 batang itu tembus 1 ton 3 kintal. Oh, hasilnya ya? Hasilnya. Nah, kemudian setelah Mas Andri itu tanam, bisa panen dengan sekian batang untuk tahap awal, bingung enggak atau sulit enggak di masalah pemasaran? Alhamdulillah tidak. Apakah Mas Andri sudah punya channel atau apa ya, lobby-lobby ke para tengkulak mungkin? Ya untuk awalnya ya Bu, untuk awalnya waktu saya mau pas berlatih itu dan alhamdulillah hasil, ya itu untuk kalangan itu saya jual ecer di desa aja, di rumah aja, di kampung aja. Nah setelah itu kita ingin mengembangkan, menggiatkan, menambah populasi tanam lagi. Dan kita coba untuk mencari teman, dan akhirnya kita dapat bakul. Oh bakul. Di penebas itu kita udah ada yang tengkulak gitu ya, yang ngambil gitu ya. Nah kemudian pas awal Mas Andri jual, artinya pasar di lokal artinya di sekitar rumah Mas Andri itu jualnya 1 kilonya berapa? 1 kilonya 4.000. 4.000. Kemudian untuk satu buah kayak gini tuh capaiannya berapa kilo Mas, maksimal atau minimal berapa kilo?
Maksimal berapa kilo? Kalau saya pernah nanam ini untuk paling besar bisa 5,5. 5,5? Iya, 5,5 kilo. Oh. Kalau untuk gede kecil ya? tetap ada yang kecil, tapi bisa saya perkirakan untuk rata-rata 3,5, 4,5 itu bisa. Oke. Sejak pertama Mas Andri tadi itu kan tahun 2020. Iya. Itu varietasnya golden atau varietas yang lain? Kalau saya sendiri sering tanamannya yang golden. Yang golden. Oh, itu Karena ya. kan lebih menarik, lebih, dan tengkulaknya itu pernah bilang ini bisa masuk market. Oke. Kemudian tadi Mas Andri bilang kalau mengajak teman-teman untuk budidaya tanaman semangka. Itu apakah teman-teman itu tertarik atau ingin mencoba atau justru malah seperti tadi mengejek ataupun gimana ya? Oh, nanti dipalah istilahnya kalau bahasa Iya. Jawa. Ya kok nek panen ra panen gimana gitu. Ya setelah itu, setelah lihat hasilnya dari tanaman, dia ikut bertanam, dan sekarang banyak yang mengikuti juga, ikut yang menanam semangka jenis golden. Gitu ya. Iya. Oke. Untuk Terus di sini. saya tanya lagi Mas. Itu tadi kan awalnya jenengan jualnya itu di lokal atau di sekitar rumah panjenengan ya. Kalau dibanding dengan sekarang sudah punya channel ataupun lubang pasar, itu kalau dianalisa, dihitung-hitung jenengan itu hasilnya ataupun nilai akhir itu lebih yang menguntungkan yang dijual eceran atau yang di tengkulak? Ya kalau masalah untuk, tapi apa ya, kendalanya kan kalau untuk di pasar lingkungan aja di ecer itu kan kebanyakan kalau orang beli kan hanya pilih-pilih. Tapi kan kalau kita sama tengkulak walaupun harganya agak beda sedikit, tapi kan ya semua kan keambil besar Caruk kecil banyu gitu ya, seperti carane itu. Jawa, caruk Jadi kan banyu. tetap nyaman untuk ke Nah, ini nggih. banyak biasanya waktu petik gini banyak yang nempel istilahnya. Oh gitu, Beli, ngeteng ya. ngeteng gitu. Nah, sekarang bicara masalah permodalan Mas ya. Iya. Permodalan itu jenengan awalnya untuk percobaan itu kira-kira berapa? Mengeluarkan dana berapa? Yang awal-awal Yang awal itu saya dari pertama tanam sampai finish itu modal 600 600.000. 600.000. Itu sudah dihitung tenaga kerja, pestisida, Udah Sudah? semua. bersih itu. Bersih. 600.000 penjualan pas awal itu dapat berapa? Di 4.000 kali 1,3 itu. Oh, 1,3 kintal itu. 1,3 ya. Berarti kalau dihitung-hitung Mas Andri bercocok tanam hortikultura khususnya semangka, kalau dibandingkan dengan jagung atau yang lain lebih menguntungkan yang mana Mas? Kalau sudah sendiri lebih menguntungkan di semangka. Oke, gitu ya. Karena semangka kan mempunyai apa ya, nilai beratnya kan kadar airnya tinggi. Jadi kan berat walaupun kadang 3.000 4.000, tapi kan kita menang di beratnya, berat buahnya ya. di berat buahnya. Jadi tinggal Dan, mengalihkan ya, iya, 4.000 kali apalagi untuk berapa, musim satu buah kemarau, berapa kilo iya. gitu. Oke, terus harapan Mas Andri ke depan untuk teman-teman khususnya petani milenial di Eromoko gimana Mas? Ya kita berharap semua itu kita dari belajar dan kita dari edukasi di berbagai tanaman kan kita bisa intinya kolaborasi. Jadi kan kita mana yang lebih untung, mana yang lebih ringan, ya kita bisa diedukasikan dan kita bisa terapkan untuk sama-sama membangun Wonogiri untuk milenial. Oke gitu. Terus harapan ke depan Mas, Mas Andri selaku petani milenial dan teman-teman mungkin yang masuk dalam petani milenial itu, apakah produk Mas Andri yang dibudidayakan itu apakah hanya cukup di pasar lokal, apa tidak mempunyai harapan untuk masuk ke supermarket atau kemana gitu Mas? Ya harapannya kita tetap tinggi. Oh, Ya, tinggi. kita langsung bisa menerobos pasar market ya. Pasar kita market lebih, ya, ya pasar market di sana ya, di sananya itu. tetap berharap ya. Terus usaha Mas Andri agar komoditas Mas Andri atau yang diusahakan Mas Andri itu masuk ke sana apa? Kalau memang tidak dipelihara ataupun gimana ya, hanya sistemnya, artinya pertanaman sistem
konvensional. Kalau semangka itu kan Iya. modelnya glasar. Apa udah punya pandangan untuk apa ya Mas ya? Teknologi-teknologi yang tidak hanya glasar saja, mungkin mencoba dengan semi glasar atau gimana gitu. Ya, untuk rencana mungkin ada Bu, untuk kita naikkan kualitas dengan sistem apa ya, ajir kayak seperti melon atau sistem telasah itu, yang penting dibuah digantungkan untuk bisa menjaga bentuk buah dan kualitas buah bagus. Kan kalau kita sudah mau bagus, udah standar, kita bisa masuk Ke supermarket, supermarket ya. itu kita Paling tidak itu ya. cara seperti itu. Nah, itu, nggih. Tapi kan kita kendala untuk itu, kita belum tahu untuk jalannya kemana di kamu ke market itu seperti apa, kan belum mengetahui. Oke, nah, gini ya Mas ya. Saya kira cukup nih bincang-bincang ini. Iya. Harapan kami jenengan dengan teman-teman petani milenial, nggih, Iya. tetap belajar terus mengadopsi teknologi-teknologi dari luar, ya dari pengalaman petani yang lain, dari YouTube. Iya. Jangan segan-segan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Siap. Gitu ya Mas ya. Itu memang jadi niat. Pokoknya kita tetap harus utama itu kualitas. Betul, nggih. Menuju Untuk mendongkrak dengan produksi ya untuk dan meningkatkan itu, hasil, iya. tentunya gitu. Nggih, mungkin demikian Mas Andri ya. Oke, Terima kasih terima atas kasih. bincang-bincangnya. Iya, sama-sama, Bu. Semoga petani milenial di Iromoko tetap sukses. Amin, amin. Ya. Oke Sobat Tani, ini tadi bincang-bincang saya dengan Mas Andri Wianto selaku petani milenial Desa Minggarharjo, Kecamatan Iromoko. Harapan kami Sobat Tani ya, ke depan Mas Andri ini sebagai inspirasi. Marilah Sobat petani milenial untuk selalu meningkatkan dan mencontoh agar berani berinovasi, agar kedepannya petani milenial itu benar-benar mengganti petani yang dulu-dulu ya. Artinya Mas Andri ini sebagai petani milenial, dia berani mencoba, jangan takut. Kegagalan adalah untuk suatu keberhasilan ke depan. Oke, terima kasih. Salam pertanian, maju melesat lebih tinggi.